Rombongan mobil keluarga Moore mengepung rombongan mobil Daniel. Hanya Thomas yang sudah pergi mengejar dengan membawa 2 orang bawahan. "Daniel, serahkan Devina." Tracy turun dari mobil langsung menodongkan pistol ke arah Daniel. Baru saja menjalani pengobatan, kini wajah Tracy memerah dan kepalanya terasa sangat sakit. Otomatis temperamennya juga menjadi sangat meledak-ledak. Sepasang matanya hampir menyemburkan api. "Pada saat ini, bukankah kamu sedang menjalani pengobatan? Kenapa datang kemari?" Melihat raut wajah Tracy sedikit tak beres, Daniel merasa sedikit khawatir. "Jangan berpura-pura baik di depanku." Tracy maju dan mencengkeram kerah baju Daniel lalu meraung marah sambil menggertakkan gigi. "Daniel, dasar penipu. Di depan, kamu menunjukkan sikap yang adil. Di belakang, malah menyembunyikan Devina. Masih berpikir mau diam-diam membawanya keluar dari kota Bunaken. Kamu sungguh hina." "Bukan, Nona Tracy, salah paham." "Tutup mulutmu." Baru saja Ryan ingin menjelaskan, Naomi sudah memotong perkataannya dengan berseru marah serta menodongkan pistol ke arahnya. "Aku salah mempercayaimu, bahkan mengira kamu bisa membedakan hal baik dan buruk dengan jelas. Tidak disangka kamu malah melindungi Devina, wanita beracun itu." "Aku tidak." Ryan sungguh sulit membela diri. "Aku hanya berpikir seharusnya menyerahkannya ke polisi biar dia diadili sesuai hukum." Daniel mengenyit sambil berkata dengan serius, "Di sini bukan negara Emron, tidak boleh mengabaikan hukum dan membalas dendam pribadi menggunakan perangkat pemerintah." "Pada intinya, kamu mau melindungi wanita beracun itu?" Tracy sangat marah. "Sia-sia, aku mengira kamu sungguh menyesal, berniat menebus kesalahan, serta ingin berinteraksi dengan baik demi anak-anak dan keluarga Moore. Tidak disangka, aku tetap terlalu polos." "Tracy, kamu salah paham. Dengarkan aku. Sudah cukup." Tracy memotong perkataannya, langsung bersiap menekan pelatuk. "Segera serahkan Devina padaku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga." Perkataan baru saja diucapkan, Naomi dan pengawal wanita lainnya langsung menodongkan pistol ke arah bawahan Daniel. Sedangkan Naomi langsung menodongkan pistol ke arah Ryan. Paula ragu sebentar lalu juga menodongkan pistol ke arah Hartono. "Paula, kamu sungguh berbuat seperti ini padaku." Hartono langsung panik. "Kalian sungguh salah paham. Devina baru saja kabur ke bandara dengan menyandera tuan besar." "Hartono." Ryan buru-buru menegur Hartono. "Tuan Daniel, saya bukan mau mengkhianati Anda. Namun jika masih tidak bicara, mereka sungguh akan menembak." Hartono sangat panik. "Selain itu, Devina menyandera tuan besar. Sungguh akan terjadi masalah. Kak Thomas hanya membawa 2 orang." "Benarkah?" Paula segera bertanya. "Tentu saja benar." Hartono benar-benar panik. "Nona Tracy, Nona salah paham terhadap Tuan Daniel. Orang yang menyembuhkan Devina bukanlah Tuan Daniel, melainkan Tuan besar. Kami juga menyergap mereka di sini, berniat membawa pergi Devina. Namun tidak disangka, Devina menggila hingga menyandera tuan besar." "Diam." Daniel segera memotong perkataan Hartono. Hartono segera menundukkan kepala, tidak berani bicara lagi. "Bodoh." Tracy melototi Daniel sekilas. "Nanti aku akan membuat perhitungan denganmu." Selesai bicara, dia segera membawa bawahannya untuk mengejar Devina. Plak! Ryan maju dan menampar Hartono. "Dasar brengsek, sia-sia membimbingmu. Bagaimana boleh kamu mengkhianati Tuan Daniel?"
Aku sungguh bukan mau mengkhianati Tuan Daniel. Aku hanya... Sudahlah, cepat kejar mereka. Daniel mendesak. Baik. Sekelompok orang itu juga masuk ke mobil lalu melaju menuju bandara. Di depan adalah rombongan mobil berwarna silver, sedangkan di belakang adalah rombongan mobil berwarna hitam. Kedua konvoi mobil itu saling beradu di langit malam, seolah-olah sedang bertanding siapa yang bisa menangkap Devina terlebih dahulu. Di dalam mobil, Hartono mengemudi sambil menggetarkan gigi dan merasa panik. Rian yang berada di sampingnya mendesaknya, "Menyetirlah lebih cepat. Harus menangkap Devina lebih dahulu daripada mereka." "Kenapa?" Hartono bertanya dengan hati-hati. "Devina membunuh Bibi Juni, menculik Tuan Muda Carlos, serta membunuh rekan kita. Biarkan Nona Tracy menangkapnya saja. Kenapa harus menyelamatkannya? Aku tidak mengerti." "Sekarang bukan mau menyelamatkannya, melainkan menyelamatkan Tuan Besar," Rian berseru dengan marah. "Devina sudah menggila. Dia bahkan menyandra Paman Sanjaya dan Tuan Besar. Nanti demi melindungi diri sendiri, kamu tahu hal apa yang bisa dia lakukan?" Nona Tracy terus membenci Tuan Besar. Meskipun dia tidak membalas dendam kepada Tuan Besar karena anak-anak, tetapi mungkin saja dia mengabaikan keselamatan Tuan Besar demi menangkap Devina. Apakah kamu tidak mengerti prinsip yang sederhana ini?" "Mengerti, aku bersalah." Hartono menjadi panik. Tuan Besar sudah berusia selanjut itu, tidak mampu menerima siksaan. Nanti jika kedua belah pihak bertarung, maka akan sangat bahaya. "Jika sudah tahu, masih tidak menyetir dengan lebih cepat?" Rian menggeram. "Aku sudah menekan gas hingga maksimal." Hartono menaikkan kecepatan sambil menggertakkan gigi. Daniel menatap ke depan sambil mengenyit, ekspresinya sangat serius. Hujan semakin lama semakin besar. Kelihatannya hari ini ditakdirkan menjadi malam yang tidak biasa. Devina seperti orang gila, sekarang hanya ingin melarikan diri. Dia merasa asalkan dia naik ke pesawat, maka bisa lepas dari pengejaran dan pergi dengan selamat. Hanya saja dia menyadari bahwa ada sinar silver dari belakang. Sopir berkata dengan tegang, "Sepertinya rombongan mobil keluarga Moore datang mengejar. Menyetirlah lebih cepat, cepat!" Devina mendesak dengan panik. "Menyerahlah, kamu tidak akan bisa kabur," Tuan Besar menasihati dengan suara rendah. "Jika bukan karena ayah mendengarkan perkataan Daniel, sejak awal kita sudah tiba di bandara." Devina berseru dengan marah. "Bocah tengik itu mengulur-ngulur waktu agar Tracy bisa menangkapku. Anak itu sengaja." "Mengapa kamu tidak pernah mengintrospeksi diri?" Tuan Besar menatapnya dengan perasaan sedih. "Jika segala perilakumu tidak ada masalah, siapa yang bisa mencelakaimu? Meskipun bisnismu gagal, kamu tetap bisa hidup dengan sangat baik dengan mengambil bonus keuntungan dari grup Wayland setiap tahun. Mengapa malah melakukan hal seperti ini?" "Aku tidak rela. Jelas-jelas aku putri kebanggaan ayah. Sejak kecil aku lebih unggul dari kakak. Prestasiku lebih bagus darinya. Kemampuan bisnisku lebih hebat darinya. Aku lebih baik darinya dalam hal apapun. Namun, ayah tidak pernah bersedia memberiku kesempatan. Kemudian saat kakak meninggal, ayah lebih memilih memberikan kesempatan kepada bocah ingusan itu daripada kepadaku." Semakin memikirkannya, Devina semakin marah juga semakin benci. "Aku hanya ingin membuktikan kepada ayah bahwa aku bisa melakukannya dengan lebih baik, dan akulah yang lebih cocok memegang kendali atas grup Waylands daripada bocah itu. Tapi pengeluaranku lebih besar daripada pemasukan. Utangku semakin lama semakin banyak. Aku berutang banyak uang pada bos-bos besar bidang keuangan di Eropa.
Sangat banyak hingga aku tak bisa menghitungnya. Jika aku tidak bisa merebut kembali kekuasaan atas grup Wellens, maka aku akan mati dengan sangat mengenaskan. Bahkan Billy juga akan ikut terlibat. Jadi, aku tidak memiliki jalan mundur. Aku harus mendapatkan kembali grup Wellens. Pantas saja. Tuan Besar sungguh emosi hingga hampir menggila. Kamu bahkan berani menyentuh uang orang-orang itu? Bukankah itu adalah hal yang tak pernah bisa terisi penuh? Mereka akan menarik orang yang memiliki status, tetapi tidak punya kemampuan sepertimu. Menarikmu dengan pasti hingga jatuh. Demi menutupi sebuah kesalahan, kamu malah melakukan semakin banyak kesalahan. Apakah layak? Sanjaya berkata dengan lemah. Setidaknya, Daniel tidak akan berani melakukan apa-apa terhadapku. Devina bisa jujur, namun bos-bos besar itu sungguh akan membunuhku. Sekarang, kamu sudah menjadi buronan. Bukankah hasilnya tetap sama? Tuan Besar sangat emosi, baru bicara sedikit, dia sudah terbatuk tanpa henti. Siapa sangka Tracy adalah anggota keluarga Moore. Devina emosi hingga menggila. Jika dia bukan anggota keluarga Moore, maka tidak akan ada masalah apapun. Sekarang aku sudah memegang kendali atas grup Wellens. Utangku sudah terbayar lunas dan grup Wellens juga tidak akan memiliki begitu banyak masalah. Benar, awalnya dia berani berbuat seperti itu karena dia yakin Daniel tidak akan melakukan apa-apa terhadapnya, paling-paling hanya berkonflik dan hubungan menjadi retak, tidak mungkin benar-benar membunuhnya. Jadi dia pun berani melakukan tindakan keterlaluan seperti itu. Hanya saja meski sudah memperhitungkannya, dia tetap tidak menyangka akan melibatkan keluarga Moore. Ini alasan seluruh masalah ini menjadi sangat gawat. Kamu. Tuan Besar sungguh emosi hingga tak bisa berkata-kata. Sanjaya menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Devina, benar-benar sudah tak tertolong lagi. Terus bicara juga tidak ada artinya. Mereka berhasil mengejar. Tiba-tiba sopir berseru terkejut. Devina melihat kaca spion. Benar saja rombongan mobil keluarga Moore berhasil mengejar mobil mereka. Dia langsung menjadi panik, maka buru-buru berseru, menyetirlah lebih cepat, cepat. Gas sudah diinjak hingga maksimal. Sopir itu sangat panik sehingga terus menginjak gas, tetapi tetap terkejar oleh rombongan mobil keluarga Moore. Rolls Royce warna silver dengan cepat melesat seperti bayangan, berputar dengan cantik di depan lalu menghadang di depan mobil mereka. Sopir segera menginjak rem secara mendadak, barulah berhenti dengan jarak yang hanya beberapa meter. Tuan Besar terlempar hingga terjatuh akibat kekuatan rem. Sanjaya ingin memapahnya, tetapi betisnya sendiri terkena luka tembak, maka ia sama sekali tidak bisa membantu Tuan Besar. Di depan pintu mobil terbuka dan beberapa pengawal wanita turun dari mobil lalu membidikan pistol ke arah mereka. Tracy berjalan perlahan-lahan datang dengan membelakangi cahaya bagaikan dewi pembalas dendam. Devina menjadi sangat panik, dia buru-buru berseru pada sopir, cepat menyetir, tabrak mereka, cepat. Ini, sopir itu tidak berani. Aku menyuruhmu mengemudi. Devina menodongkan pistol ke arah sopir itu. Sopir itu pun hanya bisa memegang tuas mobil bersiap untuk mengemudikan mobil. Pada saat ini pengawal wanita yang ada di depan menembak beberapa kali. Keempat roda mobil Maybach mereka ditembak hingga meledak. Tidak bisa kabur lagi. Devina sungguh emosi hingga menggila. Dia segera menarik Sanjaya turun, lalu menodongkan pistol ke arah Sanjaya dan mengancam Tracy. Minggir, kalau tidak, aku akan membunuhnya. Dia adalah orang keluarga Wellens. Kamu membunuhnya atau tidak, apa hubungannya denganku? Tracy menatapnya dengan dingin. Hari ini, kamu tidak akan bisa kabur.
terimalah kematian dengan patuh. Apa? Sebelumnya, saat aku ingin membunuh Hartono dan Kiki, bukankah kamu menyelamatkan mereka? Devina tertawa mencibir. Sebagai anggota keluarga Mor, kamu malah tidak memiliki sikap keluarga Mor yang tak pernah ragu dalam membuat keputusan. Yang kamu miliki adalah kebohongan yang baik. Perkataanmu benar. Ini pertama kalinya Tracy setuju terhadap perkataan Devina. Perkataannya benar, dulu dia terlalu baik hati, barulah terus-menerus ditindas oleh orang lain. Gelombang api tersulut di hatinya membuat Tracy menodongkan pistol ke arah Devina. Jadi, hari ini aku memutuskan untuk mengubah diriku menjadi orang kejam yang bisa membuat keputusan tanpa ragu. Apa? Ekspresi Devina terlihat tenang, tetapi hatinya mulai merasa panik. Aku tidak percaya. Selesai bicara, dia mendorong Sanjaya jatuh ke tanah, lalu menembak kakinya lagi. Ah! Sanjaya menjerit kesakitan, lalu tumbang di tanah. Binatang! Berhenti! Tuan Besar meraung marah, masih berusaha turun dari mobil. Tuan Besar! Sopir segera pergi memapah Tuan Besar. Minggir! Devina sama sekali tidak mempedulikan Tuan Besar. Dia masih menggunakan nyawa Sanjaya untuk memojokkan Tracy. Aku sungguh akan membunuhnya. Aku sungguh akan menembak. Tembak saja. Tracy tertawa mencibir. Melihat kalian keluarga Whelan saling membunuh, entah betapa bahagianya diriku. Kamu... Untuk sesaat Devina tidak bisa membedakan perkataannya benar atau bohong. Sebaiknya kamu membunuh kedua orang tua itu. Tracy berjalan selangkah demi selangkah mendekati Devina sambil membawa pistol. Dulu, jika bukan karena mereka yang memaksaku pergi dan meninggalkan anak, maka tidak mungkin terjadi kejadian di Thailand itu. Merekalah yang membuatku terpisah dengan orang yang kukasihi dan kehilangan keluarga. Sejak awal aku memang ingin membunuh mereka. Terima kasih kamu sudah membantuku. Aku tidak percaya. Devina menjadi panik sepenuhnya, tetapi dia masih mengharapkan keberuntungan. Jika kamu membunuh mereka, Daniel tidak akan memaafkanmu. Kamu sungguh lucu. Tracy merasa ini sungguh lucu. Pembunuhnya itu kamu. Apa hubungannya denganku? Lagi pula, apa sekarang aku masih memerlukan maaf darinya? Ada begitu banyak pria di dunia ini. Di mataku, dia hanyalah sebuah masa lalu. Saat Tracy bicara, rombongan mobil Daniel sudah datang. Bagaikan melihat tali penyelamat, Devina segera membuang Sanjaya. Sandra yang tak berguna ini langsung menyandra Tuan Besar. Tuan Besar tercengang dengan mata terbelalak, wajahnya penuh dengan keraguan. Bagaimanapun dia tidak pernah membayangkan bahwa Devina akan menyandranya. Kamu orang gila. Pada saat ini Sanjaya sudah terkena tembakan dan sekarat, tetapi melihat perilaku Devina, dia tetap tidak bisa menahan diri dan memarahinya. Manusia memang mementingkan diri sendiri. Devina tetap berkata dengan arogan. Lagi pula, aku hanya menyandranya saja. Hidup matimu tergantung pada Daniel dan wanita ini. Asalkan mereka bersedia melepaskan aku pergi, kita semua akan baik-baik saja. Kalau tidak, kita akan mati bersama. Kamu sungguh sudah gila. Tuan Besar sangat marah. Aku sungguh menyesalinya. Kenapa harus menyelamatkanmu? Aku seharusnya membiarkanmu mati. Dosa yang disebabkan oleh diri sendiri tidak dapat dihindari. Tracy melihat adegan ini dengan mata dingin dan mencibir dengan sinis. Inilah ular yang berbisa yang kamu hangatkan dengan tanganmu sendiri. Saat menyakiti orang lain,
kamu tidak bisa merasakannya. Setelah dia menyakitimu sekarang, barulah kamu tahu sakit. Kata-kata itu membuat Tuan Besar merasa malu. Devina, kamu ini orang gila. Pada saat ini Daniel datang membawa orang cepat. Cepat, lepaskan kakek. Sungguh sudah gila, kamu bahkan menyandera ayahmu sendiri. Melihat adegan ini, Thomas, Rian, dan para pengikut tercengang semuanya. Rian segera memerintahkan pengikutnya untuk mengepung Devina dari belakang. Pada saat ini, orang Tracy menghalang di depan, orang Daniel menghalang di belakang. Ada orang Tracy di depan dan orang Daniel di belakang. Devina sudah sulit melarikan diri. Siapa yang berani kemari? Aku akan membunuh Tuan Besar. Devina tetap tidak mau menyerah. Dia merasa bahwa asalkan ada Tuan Besar di tangannya, siapapun tidak bisa menyentuhnya. Tracy sama sekali tidak mempedulikannya. Dia langsung melambaikan tangan untuk memberi perintah. Tangkap dia. Baik. Naomi dan lainnya segera mengepungnya dengan membawa pistol. Mereka bersiap-siap mau menangkap Devina. Devina panik dan segera menarik pelatuknya. Dia menempelkan ujung pistol di kepala Tuan Besar dan berteriak, "Kalian jangan kemari!" Gerakan Naomi dan lainnya ragu-ragu sejenak. Mereka menoleh untuk melihat Tracy. Dia adalah ayah kandungmu. Apa hubungannya denganku? Tracy berkata sambil tersenyum. Kamu mengancamku dengan ayahmu sendiri. Bukankah itu terlalu konyol? Kamu! Devina langsung panik. Dia menoleh dan berteriak pada Daniel. Daniel, apa kamu mendengarnya? Jika wanita ini berani menyerangku, aku akan membunuh kakekmu. Dia begitu baik padamu, membesarkanmu, mendidikmu menjadi orang berbakat, dan menyerahkan semua warisan keluarga Waylands yang telah berusia ratusan tahun padamu. Kamu tidak tahu berterima kasih? Kata-kata ini diucapkan dari mulut Devina tampaknya sangat ironis. Apakah Tuan Besar tidak membesarkannya dan tidak mendidiknya menjadi orang berbakat? Siapa sebenarnya yang tidak tahu berterima kasih? Semua orang bisa melihatnya. Namun pada saat ini dia membandingkan siapa yang lebih tidak tahu malu. Devina memahami pikiran Daniel. Dia tahu bahwa Daniel tidak akan membiarkan terjadi sesuatu pada Tuan Besar. Tracy, minta mereka lepaskan pistol dulu. Memang benar Daniel telah mengalah. Atas dasar apa? Tentu saja Tracy tidak bersedia melepaskannya. Dia bahkan sangat marah. Kalian, keluarga Waylands telah menyembunyikan penjahat dan mencoba untuk mengantarnya pergi dari kota Bunaken. Sekarang digigit balik olehnya, malah memintaku untuk melepaskannya. Daniel, bukankah ini terlalu lucu? Itu memang kesalahan keluarga Waylands. Daniel merendahkan diri untuk memohon pada Tracy. Anggap saja aku memohon padamu. Kamu tahan dulu. Tunggu kakekku baik-baik saja. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa? Tracy memotongnya dengan penuh semangat. 2 tahun yang lalu, dia mengutus orang untuk membunuhku dan membunuh Bibi Juni. Kamu bilang akan memberiku penjelasan. Sebulan yang lalu, dia menculik Carlos. Kamu juga bilang mau memberiku penjelasan. Kemudian dia menyerangku di Bukit Haruna dan telah membuat anak buahku terluka. Kamu juga bilang mau memberiku penjelasan. Apa kamu sudah memberikannya? Kamu bukan hanya tidak memberikannya, tapi masih membantu orang tua yang lilung ini mengawalnya untuk melarikan diri. Ini adalah penjelasan dari keluarga Waylands.